Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau satukan hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita beraktivitas, ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini saya mengajak setiap kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati kami mau bawa setiap pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang pegang kuat setiap tangan kami. Tuhan yang pegang setiap kehidupan kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Biar malam hari ini kami naikkan pujian kami Tuhan. Pegang setiap hidup kami. Engkau yang pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penuhi setiap hati kami malam hari dengan kasih-Mu. Tuhan yang jamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Katakan, ku tak dapat hidup di luar kasih. Panggil Dia Bapa. Tuhan, kami menggantungkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu. Sebab itu kami berkata Tuhan, di atas setiap perkara kami nyatakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar. Kami hanya bersandar penuh di dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau tinggalkan aku Tuhan. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus pegang setiap tangan kami Tuhan. Melewati setiap perkara, lepas perkara atas hidup kami. Tuhan pegang setiap tangan kami Tuhan. Engkau yang jadi kekuatan kami, yang kami andalkan. Hanya Kau, amin. Engkau alasan selamaku hidup. Mari dengan iman sama-sama nyatakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau selamaku. Dengan sungguh kami nyatakan Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Kami tidak dapat hidup di luar daripada kasih-Mu Tuhan. Dari itu kami panggil nama-Mu, Yesus Tuhan.
Kami berpegang teguh di dalam nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati saat ini, yang kami percaya bahwa Engkau selalu ada menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, sekali lagi bersama mari naikkan pujian, katakan Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan ambil tinggalkan aku. Engkau alasan kami Tuhan, selama kami hidup, selama kami ada. Sekali lagi bersama Yesus, pegang erat tanganku. Amin Tuhan. Tak dapat di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan Engkau alasan kami, selama ku hidup. Haleluya. Ku bersyukur. Biar hati kami terus tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam setiap kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar kiranya Tuhan, kami gak mau jauh dari-Mu ya Tuhan. Kami mendekat kepadamu Tuhan, biar Kau memimpin, tuntun langkah kami ya Bapa. Kau berjalan bersama kami Tuhan, kami mengikut setiap jalan-Mu ya Bapa. Oh Yesus, biar mata kami terus memandang ya Tuhan setiap jalan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan atas setiap kami. Mari umat Tuhan, mari percaya, mari bangun iman kita saat ini, malam hari ini, biar perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu boleh ada. Biar Kau boleh dilawat sama Tuhan malam ini. Yes. Biar Kau melawat setiap kami ya Tuhan, umat-Mu. Dimanapun kami berada, biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup, mari sama-sama datang pada Tuhan. Yes. Hatiku tetap menyembah, mari sembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Oh, selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, mari dengan iman kita sama-sama naikkan pujian ini. Yes. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku
menjauhkanku dari kasih, kasih-Mu. kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari lebih lagi, selama ku hidup, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, biar kami boleh hidup bagimu ya Tuhan. Hati kami tetap menyembah Engkau Allah kami. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih. Yes, kami mau dekat dengan Engkau. Selama ku hidup, selama ku hidup, kami mau hidup bagimu. Oh Yesus, mata kami memandang-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kalau ku hidup. Mari dengan kesungguhan hati sama-sama, yes. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
ada di dalam hidup kami. Kau ada di dalam setiap langkah kami. Kau ada di dalam perjalanan iman kami, Yesus Tuhan. Oh, sebab itu ya Tuhan, kami mau mengakui di dalam kehidupan kami bahwa sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus selamanya Engkau Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama nyatakan pengakuan. Yesus selamanya Yesus, harapan benar ya Tuhan akan hilang, karena kasih-Nya kami ada ya Tuhan, karena anugerah-Mu ku cintakan, kami sangat mencintai Engkau sekali Yesus. Ini pengakuan iman kami kepadamu ya Tuhan. Ini pernyataan iman kami bahwa sekali Yesus karena kasih-Nya selamanya Yesus di dalam hidup kami, dan kami bersyukur ya Tuhan. Oh, sekali Yesus tetap Yesus, selamanya ya Tuhan. Harapanku tak akan, karena pengharapan kami berasal dari Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Oh Yesusku, ku cintakan. Lebih lagi saudara, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus selamanya ya Tuhan, harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kasih-Nya, sekarang kami ada, keluarga kami ada, semua karena anugerah-Mu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami tidak akan menggantikan kepercayaan kami dengan apapun ya Tuhan, karena kasih-Nya sekarang kuat. Tetapi sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu. Dan seluruh iman kami hanya berpaut kepada Engkau ya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami enggak pernah hilang. Harapanku tak akan hilang. Engkau sumber pengharapan kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hatimu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan. Saya berdoa biarlah kita semua tetap setia ya saudara. Semakin hari biarlah iman kita tidak semakin kendor tapi semakin kuat di dalam Tuhan. Kita semakin berjaga-jaga karena akhir zaman kita tahu tantangan semakin berat. Tapi percayalah orang yang terus melekat kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Iya, firman Tuhan hari ini ya, sebelum kita lanjutkan saya pengen bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, ya selamat malam. Puji Tuhan akhirnya saya bisa berhasil menulis kesaksian ya tentang begitu baiknya Tuhan dalam hidup saya. Nama saya Lisa dari Kalimantan, ya shalom ya dari Kalimantan ya, tetap semangat. Saya ingin menyatakan bagaimana kasih setia Tuhan yang teramat baik dan segala perbuatannya yang luar biasa. Banyak yang memang belum bisa saya lihat dengan mata ya jasmani, tapi ketika belajar bersabar untuk menikmati setiap proses pergumulan yang diizinkan Tuhan itu melalui berbagai peristiwa. Salah satunya ya perbuatan Tuhan yang sederhana mungkin, tapi ya bagi saya itu luar biasa pertolongan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menyertai ketika kami melalui pergumulan kehidupan berumah tangga. Saya sempat memiliki masa-masa yang sulit ya karena dalam menghadapi perbedaan sikap dengan suami. Ya, mungkin ini kelihatannya hal yang sederhana, hanya beda sifat. Tapi saya tidak bisa membayangkan Bu, jika menghadapi permasalahan yang lebih berat lagi. Ya, seperti kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Mesbah Doa lainnya. Ya, tetapi jika kita tidak mau belajar mengandalkan Tuhan, ya terutama tidak mau introspeksi diri, maka ya sulit mungkin ya mengatasi masalah tersebut. Ya, yang penting kita mau berubah dan mengasihi sesuai firman Tuhan. Saya percaya kalau kita tidak melakukan firman ya, maka mungkin akan terjadi keputusan terburuk karena mengikuti keinginan dan hawa nafsu, kedagingan yang selalu ingin membenarkan diri. Mengasihi diri sendiri padahal itu hanyalah salah satu cara iblis untuk menghancurkan perkawinan. Mengikuti mesbah syukur dan juga mesbah doa adalah salah satu ya hal yang luar biasa dalam hidup saya yang mampu membuka mata saya untuk melihat betapa hidup saya ini ternyata sangat beruntung. Karena ya kita melihat perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya suatu hari nanti juga suami saya akan mampu hidup menjadi imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengenal Tuhan sungguh-sungguh ya dan setia menjadi tiang doa saya. Dan saya selalu setia untuk menjadi tiang doa bagi suami saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Ibu Debbie. Terima kasih atas semua khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan sebagai kebenaran firman Tuhan yang mampu ya mengubah ya pikiran, perkataan dan perbuatan, terutama membuat saya mampu untuk bersyukur dalam segala hal. Amin. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati Ibu Debbie sekeluarga dan seluruh tim. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya saudara, memang ya kelihatannya sepele ya. Perbedaan sifat di dalam menjalani rumah tangga itu kelihatannya sepele, tetapi banyak perceraian terjadi justru karena perbedaan sifat karakter ya. Tetapi puji Tuhan hari ini Ibu mengirimkan kesaksian bersyukur karena dulu ya Ibu tidak melihat bagaimana ya perlu bersyukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Namun sekarang
Setelah mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, ibu dikuatkan, bahkan ibu mampu melihat dengan mata iman yang dulu mungkin bersungut-sungut, sekarang jadi bersuka cita ya. Sebab kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, yang dahsyat dan luar biasa. Iya, terima kasih buat kesaksiannya yang sudah dikirim. Tuhan memberkati ibu. Dan baik saudara, kita akan sama-sama ya mendengarkan kelanjutan firman Tuhan. Tentang sekarang kita sudah sampai di 2 Tawarik pasal yang ke-8, kekayaan dan hikmat Salomo. Ya, beberapa usaha Raja Salomo dikatakan di sana. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri, maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang. Dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang-orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem atau di gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. 7. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het dan orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, mereka lah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Ya. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikannya budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit dan perwira pasukan berkuda dan panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Saudara, kita lihat di sini ya bagaimana akhirnya Salomo dia itu sudah selesai mendirikan istananya, juga bait Allah, rasanya sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu, plong saudara ya. Karena itu adalah sebuah tugas yang besar yang diberikan Tuhan bagi kita, ya bagi Salomo pada waktu itu. Lalu Salomo akhirnya dia mulai memperkuat wilayahnya, memperkuat kota-kota yang sudah di dalam kekuasaannya. Dikatakan dia bahkan mengangkat bangsa-bangsa yang tinggal di negeri itu tidak dibinasakan oleh Israel, itu dijadikan dikerahkan untuk menjadi rodi saudara ya, dan mereka bekerja untuk orang Israel, untuk Salomo. Tapi orang-orang Israel tidak ada yang menjadi budak, mereka dilatih menjadi prajurit untuk pasukan-pasukan berkuda, pasukan-pasukannya dia saudara ya. Ayat 10, dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Fir'aun. Salomo memindahkan anak Fir'aun dari kota Daud ke rumah yang didirikan baginya. Karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal di dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Kita lihat ya, jadi Salomo itu menikahi putri dari Fir'aun. Ya, dengan tujuan untuk memperoleh aliansi militer dengan Mesir. Akan tetapi Salomo tidak mengizinkan istrinya itu yaitu anak Fir'aun untuk tinggal di istana Raja Daud di mana tabut Allah pernah disimpan di sana. Ya, dan ini menyiratkan bahwa Salomo mengetahui bahwa pernikahannya dengan Raja Fir'aun, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu tidak menyenangkan hati Allah. Salomo menikahi banyak perempuan asing dan ini bertentangan dengan hukum Tuhan. Dia menikahi anak putri Fir'aun. Dia tahu bahwa Fir'aun, Raja Mesir, itu tidak percaya kepada Allah Israel. Tapi Salomo menikahinya. Tapi dia juga tahu bahwa seorang anak raja atau sekalipun itu istrinya tidak boleh tinggal di istana Raja Daud. Kenapa? Karena di situ pernah disimpan tabut Allah yang itu adalah kudus. Dan Salomo berkata dia akan memindahkan istrinya itu ke
istana yang dia bangun, ya karena di sana itu tidak boleh tinggal seorang yang tidak mempercayai Tuhan, sebab tempat itu adalah kudus dan dikhususkan bagi Tuhan. Sebenarnya secara nalar Salomo itu mengerti bahwa apa yang dia lakukan bertentangan dengan Allah. Hanya untuk memperkembangkan, hanya untuk menjalin kerjasama bilateral, hanya untuk menjalin kerjasama dan membangun aliansi militer bersama Mesir, dia harus menikah dengan anaknya Mesir, Raja Mesir, anak Fir'aun. Maka itu saudara, ya dia itu memakai logika-logika manusia, tidak lagi memakai hikmat Tuhan dalam menjalankan ya pemerintahannya, padahal dia sudah hidup melakukan apa yang Tuhan suruh, tetapi pada akhirnya ya Salomo terjerat dengan hikmat manusia. Dia berpikir ketika dia menikahi anak putri Fir'aun itu akan memperkembangkan aliansi militernya dengan Mesir. Ya sehingga tidak perlu terjadi perang, sehingga dia lagi supaya ada perjanjian damai. Tetapi ya Allah itu Allah yang kudus, ya dia tidak bisa disatukan dengan orang-orang yang tidak mau menyembah dia, saudara. Dan dikatakan di sana Salomo tidak memasukkan istrinya itu ke dalam istana Raja Daud. Karena dia berkata bahwa tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan itu adalah kudus. Ayat 12, lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesudah dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun, pada hari-harinya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan nyanyi puji-pujian dan penyelenggaraan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang, karena ya demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan untuk orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai pada hari selesailah semua rumah Tuhan itu. Ya, kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir, dan di sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Ya, kita lihat di sini meskipun Salomo ini secara teliti mengikuti instruksi Tuhan dalam hal ibadah, mempersembahkan korban, melakukan ini dan itu, ya, tetapi dia tidak menaruh perhatian pada apa yang Allah firmankan tentang ya prinsip berumah tangga atau menikah. Tuhan melarang dia menikah dengan perempuan kafir, dan dosanya dalam menikahi orang asing yaitu mulai menjauhkan dia daripada Allah. Ya, tidak masalah seberapa baik atau rohaninya kita dalam bagian-bagian bidang ya kehidupan lain yang kelihatannya rohani. Kalau dalam satu bidang kita tidak sungguh-sungguh melakukan hukum Tuhan, maka itu akan menyebabkan kejatuhan. Ya, jagalah dengan teliti seluruh bidang kehidupan kita, khususnya dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Jangan sampai saudara kita ini melakukan apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Salomo ini sudah bagus, dia taat, dia takluk kepada Tuhan seperti Daud ayahnya. Tapi dalam satu hal dia jatuh dalam hal perempuan. Ya, ketaatan kita seperti apapun, kalau dalam satu hal lain, hal kecil saja kita nggak taat, maka itu akan menjadi dosa dan menjauhkan kita dari Tuhan. Akhirnya ya kalau kita melihat ya pada akhirnya Salomo itu mulai terus jauh dari Tuhan, terus jauh dari Tuhan, terus jauh dari Tuhan. Bahkan sehingga bangsa Israel pun terpuruk, saudara. Ya sayang, hanya karena wanita, hanya karena keinginan daging, dia tidak bisa mempertahankan apa yang
sudah Tuhan percayakan untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar satu hal. Ya, bagaimanapun kita melakukan kegiatan rohani, mungkin kita paduan suara, kita ini aktivis di gereja, kita ini pelayan Tuhan. Tapi kalau kita ya dalam satu hal, terutama dalam kenajisan, percabulan ini, Salomo dalam pernikahannya tidak beres dan tidak berkenan, maka semua yang kita lakukan tidak akan ada apa-apa. Saya tuh bingung saudara, ada orang yang berkata begini, ya memang sih saya ini selingkuh Bu, tapi saya dengan selingkuhan saya itu Bu, setiap hari kami doa bersama, kami baca Alkitab bersama Bu, dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Saya bilang peret ya, nggak ada saudara orang selingkuh kok semakin dekat dengan Tuhan. Ya saya dan selingkuhan saya ini cocok Bu, kami tiap hari doa bareng. Saya sama suami saya nggak cocok, saya sama istri saya nggak cocok, tapi sama selingkuhan saya ini cocok. Peret, itu iblis saudara ya. Dalam satu bagian kita tunduk, tapi kalau dalam bagian yang lain kita nggak tunduk, ya semua itu akan merusak hidup kita. Salomo dalam segala hal dia tunduk, dalam pembangunan mengikuti detail semuanya. Tapi dalam satu hal dia tidak tunduk kepada Tuhan dalam pernikahannya. Dia menikahi putri-putri bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga dia jatuh dan itu menyebabkan Tuhan murka dan Tuhan akhirnya marah kepada Salomo sehingga dia tidak berkenan kepada Tuhan. Mari saudara kita jaga kehidupan kita. Ya kita persembahkan kepada Tuhan, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, tapi seluruhnya kita beri bagi Tuhan agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Baik, kita tundukkan kepala, kita akan renungkan firman ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang Tuhan lakukan di hidup kami. Malam ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami tunduk 100% dalam segala aspek hidup kami. Tidak setengah-setengah, kami mau belajar. Ketaatan mutlak kepada Tuhan itu mendatangkan berkat. Tetapi ketaatan yang setengah, sekecil apapun mungkin dosa yang kami buat, kalau itu menentang Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Ajar kami tunduk kepada firman Tuhan mutlak. Ya sebagai istri, suami, anak-anak kami hidup takut akan Tuhan, tidak setengah-setengah. Karena itu Bapa, Tuhan tolong kami, bawa kami dalam perkenanan-Mu, lepaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah anugerah Tuhan melimpah penuh di hidup kami, agar kami boleh senantiasa melihat kepada Tuhan. Maka kami boleh senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sungguh-sungguh hidup mencari wajah-Mu Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mengenal nama-Mu Bapa, Engkau tidak akan pernah permalukan. Mereka yang sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya ada kesembuhan sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Berkati setiap rumah tangga yang hancur, pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami. Juga bagi bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah. Indonesia menjadi negara yang makmur, yang subur, yang diberkati Tuhan. Tanahnya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan yang baru. Nanti Tuhan, presiden yang baru akan dilantik. Biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan atas bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan agar semua orang berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang
hatiku selamanya.